Oke guys, balik lagi di sini bersama saya Eril Farlando Enggai. Di sini saya akan menjadi pembicara, akan menjadi host dalam podcast yang berjudul Misi Global Amerika Serikat dan Perang Melawan Terorisme di Afghanistan. Oke, di dalam podcast ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yang pastinya akan ada 3 narasumber yang keren-keren nih. Nah, di sini salah seorang narasumber yang pastinya keren, yang pastinya ganteng sudah bersama saya, yaitu dengan Bung Rido. Oke, Bung, apa kabar, Bung? Baik, terima kasih, Baik, Bung. puji Gimana, Tuhan. Bung, kabarnya? Sehat, Oh, puji Tuhan. Oke, baik, Bung. Di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rido ya, ya. di dalam segmen satu ini. Jadi di sini tuh mungkin Bung Rido bisa menjelaskan latar belakang keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan setelah peristiwa 9/11. Nah, maksudnya di sini tuh juga saya ingin Bung menjelaskan alasan mengapa Afghanistan diintervensi oleh Amerika Serikat. Nah, dari pihak Afghanistan ini perlu kita ketahui ada Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mungkin Bung bisa jelaskan Ya. latar belakangnya? Oke, jadi kita ketahui bersama ya, di mana peristiwa 9/11 ini sangat peristiwa yang menghebohkan dunia, di mana uh, peristiwa ini menewaskan hampir ya 3.000 jiwa dan uh, hal ini mengguncang keamanan dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, jadi kenapa sih mungkin orang bertanya kenapa sih Amerika Serikat melakukan intervensi ke Afghanistan? Nah, selain dari kejadian dari 9/11 itu tersebut, di mana siapa Presiden George Bush. George Bush Presiden ini Amerika Serikat. juga menuding bahwa Osman bin Laden ini menjadi dalang dari pelaku utamanya dari 9/11 ini. Nah, kenapa adanya intervensi itu, di mana kita bisa melihat bahwa arah kebijakan, arah geopolitiknya Amerika Serikat ini melakukan itu namanya unitarisme teroris, di mana Amerika Serikat ini mencegah terjadinya terorisme bukan hanya terhadap umat Muslim, namun terhadap sebagian besar terhadap sekutu-sekutunya juga di Eropa juga tersebut. Malahan lebih ke lebih di dunia ke seluruh dunia ya. Mengglobal lah dia, mencegah. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu mencegah adanya terorisme karena mengancam setiap aktor negara, setiap keamanan negara mengancam. Nah, namun nih bahwanya kenapa melakukan Amerika Serikat melakukan intervensi itu di mana di Afghanistan ya. Nah, karena Afghanistan ini itu mendukung aksi terorisme yang dilakukan di seluruh dunia. Kita tahu bersama bahwa Taliban dari Afghanistan, Al-Qaeda dari Afghanistan, sehingga Amerika Serikat ini melakukan atau mencegah, maka mengintervensi untuk mencegah ini, biar tidak meluas secara global, secara mendunia, aksi-aksi terorisme yang dilakukan ini. Nah, itu sih sedikit kenapa Afghanistan, Amerika Serikat melakukan intervensi kepada Afghanistan. Itu karena untuk itu tadi mencegah terjadinya terorisme yang berskala besar lagi. Iya. Oke, baik. Jadi di sini dari penjelasan Bung Rido bisa saya tangkap dan saya simpulkan bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang anti terorisme ya, teman-teman. Seperti teman-teman tahu tadi peristiwa 9/11 itu sangat merugikan pihak Amerika Serikat. Karena seperti yang dibilang Bung Rido, sekitar 3.000 orang meninggal pada saat peristiwa itu. Tentu itu bukan masalah kecil yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat sendiri mengambil tindakan untuk mengintervensi Afghanistan guna untuk mencegah terorisme itu terjadi. Jadi di dalam Afghanistan ini ada yang organisasi yang kita tahu dia bernama Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Jadi 9/11 itu lebih tepatnya terjadi pada tahun 2001. Iya. Nah, jadi gedung WTC itu ditabrakkan oleh sebuah pesawat yang telah diarahkan ke situ kepada Amerika Serikat dari pihak Al-Qaeda. Nah, jadi
Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bung Rido. Terima kasih Bung Terima atas kasih informasinya. diundang di podcast. Siap. Oke, segmen satu telah selesai. Sekarang kita masuk di dalam segmen 2. Nah, di dalam segmen 2 ini ada narasumber yang gak kalah kerennya dari Bung Rido tadi. Nah, di sini narasumber kedua kita ada Bung Adam. Bagaimana Bung? Baik, selamat siang. Terima siang, kasih Bung Adam. atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Nah, jadi di dalam segmen kedua ini saya ingin meminta kepada narasumber kita Bung Adam, yaitu menjelaskan tentang strategi apa yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan tantangan terbesar apa yang dihadapi selama misi di Afghanistan. Nah, di sini mungkin Bung juga bisa membahas tentang operasi militernya, pembangunan infrastruktur, serta kesulitan bekerja dengan pemerintah lokal. Maksudnya pemerintah lokal di Afghanistan sana. Oke Bung, mungkin Bung bisa jelaskan. Baik, sebenarnya di sini saya punya dua perspektif ya. Saya memiliki perspektif dari Presiden Barack Obama, kemudian perspektif kedua itu adalah George, ya. Jadi George ini adalah presiden sebelum Barack Obama, dan Barack Obama pada 2007 memberikan pidato yang menyudutkan bahwa di tahun 2007 dia ingin memperkuat aliansi dan membangun kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk kekuatan militer pada Amerika Serikat. Karena di perspektif kedua, Presiden George selalu menyudutkan bahwa mereka ini penyimpan atau ladang terorisme dan ini harus dihentikan. Jadi di tahun 2007 para presiden dan para politik ingin membuat pidato bagaimana supaya Presiden Amerika Serikat dan rakyat Amerika Serikat, militerisasi Amerika Serikat, ingin membuatkan suatu perbincangan dan membangun NATO untuk di setiap ada masalah atau isu-isu global ini negara ini diperkuatkan untuk menghadang sang terorisme. Kemudian kita kembali lagi di tahun 2007, Presiden George itu sangat bersikeras bagaimana negara-negara yang kita anggap sebagai terorisme ini, yang menyimpan ladang terorisme ini, sangatlah bisa untuk dihentikan. Supaya ini akan menjadi kebijakan yang sangat luar biasa tentunya untuk bagi keselamatan masyarakat dan juga isu-isu global tentunya. Jadi selama pemerintahan Presiden George Hill itu sangat berupaya agar Muslim ini menghentikan sejumlah pergerakan terorisme, dan itu Amerika mungkin sangat senang ya, terlebih khusus negara-negara lain, nggak cuma Amerika, karena NATO ya kalian tahu sendiri bahwa itu adalah organisasi yang sangat besar ya. Jadi itu bukan main-main. Mungkin itu saja saya bisa berikan, dan saya harap pemberitahuan ini adalah cukup luas dan dapat dipahami untuk kita semua agar tidak ada isu-isu kedepannya lagi. Dan saya berikan kepada host. Oke, baik. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, di sini yang dijelaskan kepada Bung Adam bahwa Amerika Serikat itu ingin negaranya tuh bisa menghalang semuanya, menghalang ada semuanya yang lihat tadi dijelaskan, terkhususnya aksi terorisme. Wah, ini kalau negara adik kuasa ya seperti Amerika Serikat, negara great power sudah bilang hal seperti itu, berarti memang aksi terorisme ini mengancam semuanya. Bukan hanya Amerika Serikat saja, bahkan George juga sampai dia terheran-heran kenapa bisa terjadi gitu. Gedung WTC yang awalnya baik-baik saja seperti segmen pertama tadi yang dijelaskan itu ternyata berkelanjutan dari 2001 ke 2007, dan saya berharapnya sih secara pribadi bahwa aksi terorisme ini dihentikan di seluruh dunia karena tidak menyebar kemanusiaan dan sangat merugikan negara-negara, bahkan Amerika Serikat
Serikat pun sangat dirugikan dalam hal ini. Jadi eh, Betul sekali, Bung. Karena pada dasarnya banyak yang kita nggak ketahui, teman-teman. Operasi militer ini sangatlah kuat bagi Amerika Serikat untuk mengalahkan pimpinan dari Afghanistan ini, yaitu terorisme, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita, bagaimana sih cara operasi militerisasinya itu mereka Amerika Serikat untuk menghadang mereka ini? Jadi Amerika Serikat mengizinkan untuk para CIA, Angkatan Laut, untuk menyebutkan organisasi itu yang dinamakan sebagai Neptune Sphere. Organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk khusus Special Force untuk terjun di perbatasan Afghanistan. Dan itu tujuan mereka adalah ingin memantau pergerakan dari pimpinan Afghanistan yang bernama Osama. Osama ini dia adalah ladang dari kegiatan yang sangat kriminal yang dipandang oleh seluruh dunia sebagai terorisme. Dan inilah tujuannya kenapa Amerika Serikat membuat Neptune Sphere adalah salah satu bentuk dari militerisasi pencegahan dari Amerika Serikat kepada Afghanistan. wah, informasi yang sangat bagus, yang sangat menambah pengetahuan kita ya. Di sini ditambah dijelaskan oleh Bung Adam tadi. Organisasinya tadi bernama apa? Neptune Sphere. Neptune Sphere. Oke, teman-teman bisa ingat itu. Organisasi ini dikhususkan untuk turun ke dalam perbatasan Afghanistan untuk mencegah terorisme itu. Oke, baik. Di sini saya berterima kasih kepada Bung Adam yang telah memberikan informasi yang sangat bagus yang menambah wawasan kita tentang terorisme dan Amerika Serikat. Oke, Bung, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke segmen ketiga. Ini adalah segmen terakhir. Dan di sini ada narasumber yang gak kalah keren, gak kalah gantengnya dengan dua narasumber yang sebelumnya. Oke, di sini saya dengan Bung Michael. Bagaimana, Bung? Sehat, Bu. Sehat. Sehat. Begitu, Pak. Puji Tuhan. Iya. Oke, jadi di dalam segmen ketiga, segmen terakhir, di sini saya ingin menanyakan kepada Bung Michael. Nah, pertanyaan saya adalah setelah dua dekade itu 20 tahun, teman-teman. Nah, setelah dua dekade ini, apa dampak dari misi Neptune Sphere yang tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Bung Adam? Nah, baik untuk Afghanistan maupun untuk Amerika Serikat. Nah, di sini tuh mungkin Bung Michael bisa menganalisis pelajaran dari perang yang terjadi dan termaksud keberhasilan, kegagalan, dan implikasi jangka panjang bagi kebijakan luar negeri AS. Nah, mungkin Bung bisa jelaskan selama 2 dekade ini. Ya, mungkin selama 2 dekade dari misi Neptune Sphere itu dampak, mungkin kita ambil dari Afghanistan dulu kan, itu karena di situ perang berkepanjangan kan ya, itu bisa menciptakan trauma dari warga lokal setempatnya dan juga kehancuran infrastruktur daripada Afghanistan itu sendiri, yang jadi jutaan pengungsi dari Afghanistan sendiri terlantar, dan ekonomi Afghanistan pun tetap rapuh dan bergantung pada bantuan dari internasional itu sendiri. Dan bagi Amerika Serikat sendiri itu mungkin lebih ke biaya dana dari perang itu sendiri, karena mereka itu menghabiskan 2 triliun dari budget militer mereka dan telah menewaskan lebih dari 2.400 personil. Kalau tidak salah, dari segi politiknya mungkin kegagalan di stabilitas Afghanistan itu memicu kritik domestik dari Amerika Serikat yang dinilai terlalu ambisius dan tidak efektif. Meskipun berhasil membunuh Osama bin Laden, ISIS terus beradaptasi itu. Citra internasional juga, citra nasional dari AS ya, terkikis di internasional karena pelanggaran HAM seperti di penjara Guantanamo kalau salah itu. Dan secara keseluruhan, meskipun misi ini membawa beberapa keberhasilan ya,
Hmm. Itu juga membawa beberapa dampak negatif seperti keamanan, politik, dan juga ekonominya yang menciptakan stabilitas yang jangka panjang. Mungkin hingga sampai saat ini masih berdampak. Iya. Oke, baik. Jadi di dalam segmen ketiga ini adalah menurut saya yang eh, paling harus kita pelajari dan harus kita waspadai ya, bahwa dalam misi Neptune Sphere ini, Neptune Sphere itu gabungan dari CIA, gabungan dari FBI, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, teman-teman. Wah, empat empat organisasi ini mereka bergabung hanya untuk membunuh Osama bin Laden ini. Jadi di sini kita bisa tahu betapa kuatnya ya terorisme itu, akar-akar dari terorisme itu yang Al Qaeda tadi, seperti yang tadi dibilang oleh Bung Mike juga, bahkan menghabiskan dana 2 berapa? triliun. 2 triliun. 2 Itu triliun bukan dana main kecil, militer. teman-teman ya. Bahkan personal daripada Neptune Sphere ini mencapai 2.400 tadi ya. 2.400 personel kalau tidak Itu salah. banyak, itu sangat banyak teman-teman. Gabungan dari CIA, FBI, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan di sini adalah berawal dari peristiwa 9/11 tahun 2001, di mana tragedi ini cukup kelam untuk Amerika Serikat seperti teman-teman tahu. Dari segmen 1 sampai ke segmen ketiga ini semua saling berkaitan. 9/11 di mana WTC pada saat itu dihancurkan dan memakan korban yang sangat banyak. Di bawah kepemimpinan George Bush, Amerika Serikat sangat kecolongan. Sangat kecolongan. Saya menarik kesimpulan di sini adalah bahwa kok bisa dengan mudahnya Amerika Serikat, negara yang great power, yang sangat kuat di bawah kepemimpinan George Bush, bisa dengan mudahnya keamanannya dimasuki oleh teroris. Ya tentunya kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin eh, pesawatnya ditabrakkan ke gedung itu dan menewaskan banyak orang. Mulai dari situlah Amerika mulai sangat waspada kepada Afghanistan, lebih tepatnya ke Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Osama bin Laden ini kejam, jahat menurut saya. Tanpa kita sadari juga, dia juga mungkin melakukan genosida juga, karena itu tadi di bawah kepemimpinan Osama, Amerika mengalami kerugian yang sangat besar. Baru berlanjutlah dengan Amerika Serikat yang mendirikan operasi Neptune Sphere, di mana gabungan-gabungan yang tadi saya sebutkan, Angkatan Laut, Angkatan Darat, terus FBI, CIA, mereka bergabung nih ke perbatasan Afghanistan untuk mencegah si terorisme. Dan tentunya tadi juga seperti yang dibilang Bung Rido ya, ini bukan cuma Afghanistan saja, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia dalam arti di sini Amerika Serikat itu ingin menghapuskan seluruh aksi terorisme di dunia ini. Cuma pada saat itu yang difokuskan adalah kepada Afghanistan. Nah, di situ saya baru tahu juga setelah dari narasumber kita tadi ini ada 3 orang memberitahu runtutan masalahnya dengan sangat baik. Nah, di sini Bung Michael juga memberikan informasi yang sangat penting sekali ya, karena kita nggak tahu sebetulnya awalnya eh, dari pihak AS ini mengintervensi Afghanistan ini dengan cara apa? Rupanya operasi Neptune Sphere ini dijalankan dengan gabungan 4 organisasi tadi. Wah, itu keren banget itu teman-teman. Untuk hanya membunuh satu villain ya, kalau sebutannya villain, itu penjahat. Osama bin Laden, akar dari semua permasalahan ini. Oke, baik, di segmen terakhir ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk kita, menambah wawasan pastinya ya. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bung Michael di dalam segmen 3 sekaligus segmen terakhir. Oke Bung, terima kasih banyak. Terima kasih juga dari podcast. Siap. Oke, baik, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa, Bang.